Shalom. Sekali lagi, shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang yang mana? Yang baju putih sah. Mau jadi orang yang mana? Kuat sedikit. Yakin. Betul-betul yakin jadi orang Samaria. Betul. Kalau saudara ingin jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di jalan Yerusalem, Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, kamu yang kena rampok. Tapi yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin? Yang baju lain dong yakin? Yakin kok atau ragu-ragu ini? Ya tidak apa-apa, namanya saudara pungkir rinduan begitu saja tidak bisa larang. Tidak apa-apa saudara, itu juga baik. Kisah ini saudara-saudara dimulai dari sebuah pernyataan ketika ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bilang, "Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Supaya kemudian kisah ini dimaknai sebagai jawaban juga atas pertanyaan, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Waktu pertanyaan itu datang, Yesus bilang begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu." Ya sudah. Wah, bagus. Terus Yesus kemudian menyampaikan kisah ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saya juga belum pernah pergi sana. Yang baju putih dong ada yang pernah pergi sana. 2000 tahun yang lalu. Jalan Yerusalem dan Yeriko tidak terlalu jauh dalam catatan. 30 km lah kira-kira. Tapi jalan menurun yang berbelok-belok dan berbatu-batu lepas di situ. Ada kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut, dan karena itu kalau ada orang dirampok di situ dipastikan tidak akan ada orang tolong. Jalan yang rumit itu. Tapi tiba-tiba muncul ini orang. Mungkin dia ada masalah di rumah kok, atau dia mau pergi mana kok, yang pasti dia ada muncul di situ. Lalu dia dirampok. Bukan saja dirampok, dipukul hampir mati dan berdarah-darah di situ. Lalu datanglah imam itu. Imam itu tolong ke tidak? Itu imam tolong ke tidak? Ya, makanya saudara tidak mau jadi imam itu toh. Imam apa ada orang susah tapi tidak tolong. Gitu kira-kira. Tapi juga jangan cepat-cepat. Imam-imam waktu itu juga banyak. Terlalu banyak. Lebih dari 120 orang. Dan banyak betul. Waktu ditabis waktu itu. Tidak semua dapat kesempatan juga untuk melayani di Bait Allah. Antriannya sangat panjang. Katakanlah ada satu orang dapat kesempatan pelayan di Bait Allah. Terus dalam perjalanan itu dia ketemu satu orang yang terluka, berdarah-darah. Kalau saudara imam itu memilih tolong orang itu atau pergi ke Bait Allah, pilih mana? Jawab! Pilih mana? Pilih tolong orang itu atau pilih Bait Allah? Pilih mana? Tolong. Yakin? Bingung? Pokoknya yang penting saudara renungkan. Apalagi kalau ini orang kemudian dia niatakan mati, raba ini orang pun darah sama dengan dia menajiskan dirinya dan tidak layak untuk pelayanan. Kalau saudara imam itu pilih mana? Pilih tolongin orang atau ke Bait Allah? Kalau saya ya tergantung. Tergantung siapa yang dirampok. Kalau yang dirampok itu janda muda, saya yakin pasti saya tolong. Saya yakin. Saya sangat yakin itu. Tetapi kalau yang dirampok itu nenek tua satu, saya pasti akan bilang, "Nenek, mungkin ini jalan Tuhan." Jadi ya. Tapi saudara kan mau jadi orang Samaria itu, baiklah. Setelah imam itu, datanglah orang Lewi itu. Itu orang Lewi tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Tidak. Makanya saudara juga tidak mau jadi orang Lewi itu kan? Masa orang Lewi tidak tolong orang? Tidak baik jadi orang tidak baik begitu. Tidak baik. Oke. Saudara-saudara, siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah keluarga dari para imam. Mereka memang sengaja dipisahkan untuk urus Bait Allah. Ada banyak hal dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi di situ. Ini Bait Allah dipastikan harus baik, harus aman supaya
ketika orang-orang datang ke bait Allah. Oh, jadi baiklah di situ. Kira-kira begitu. Katakanlah saudara orang Lewi itu dalam perjalanan untuk urus bait Allah tiba-tiba ketemu satu orang yang dipukul hampir mati. Tolong kau tidak? Tolong kau tidak? Kenapa saudara hanya lihat saya? Sekali lagi kalau saya ya tergantung. Siapa dulu yang kena rampok. Tapi saudara kan lebih. Terakhir. Datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong ke tidak? Tolong. Makanya saudara ingin jadi orang baik itu kan. Karena bisa tolong orang. Bagus. Tapi siapakah orang Samaria? Orang Samaria ini menarik dalam kisah. Karena orang Samaria itu juga sesungguhnya adalah keturunan Yakub. Yang menarik dalam kisah Samaria adalah setelah Salomo mati. Terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu tidak main-main. Akhirnya membuat bangsa itu menjadi pecah. 2 suku ada di selatan dan 10 di utara. Samaria. Mereka tidak main-main bertengkar. Bahkan sesuatu yang sudah dipegang oleh orang-orang Samaria dianggap najis oleh orang-orang Yahudi toh. Aduh, ini juga bahaya ini. Mereka bertengkar belum terlalu lama. Waktu Yesus bikin ini perumpamaan, baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Ya. Tetap jadi orang Samaria kok. Bertengkar lama. Kita kadang-kadang di fakultas teologi ini juga bisa bertengkar. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kadang-kadang kita datang kita bilang shalom, dia bilang shalom, kita lewat dia bilang ya kira-kira begitu. Tapi yang di sini dong tulus-tulus semua Yang putih dong tulus, putih tulus. Memang bermason nah. Yang baju lain dong. Ya kira-kira begitu. Beta juga 20 tahun yang lalu persis kayak kamu kita pun ketulusan itu. Ya, di sini. Saya tamat 20 tahun lalu di sini. Oke, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia melakukan kira-kira 7 hal. 1. Orang Samaria ini ambil anggur dan siram di luka orang itu. Dengan harapan membersihkannya. Dan diharapkan kuman-kuman yang ada di luka orang itu bisa mati. Rupa-rupanya. Ini orang Samaria ini jalan piman mana bawa anggur. Di sini ada yang biasa jalan piman mana bawa anggur? Ada kok? Yang baju lain dong ada yang biasa bawa anggur datang. Ada. Woi, kemungkinan besar dia turunan Samaria itu. Piman mana dia bawa anggur. Yang baju putih dong ada yang biasa piman mana bawa anggur. Belum kelihatan kamu bawa anggur. Nah mau jadi orang Samaria bagaimana kalau jalan tidak bawa anggur. Kan ini orang jalan dia bawa anggur. Gitu Setelah dia siram luka-luka orang itu. Yang kedua. Dia ambil minyak. Dan dia oles di luka-luka orang itu. Kemungkinan besar. Ini minyak zaitun. Salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini pasti dilakukan dengan penuh hati-hati dan ketelitian. Amin kok. Pasti dia bilang begini, tahan sedikit tahan sedikit, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang makanya jalan-jalan. Tidak mungkin dia bilang begitu. Ya, pasti pelan-pelan Bisa kok untuk 2 pekerjaan ini bisa dilakukan? Bisa? Kok tadi mau jadi Samaria? Bisa lakukan ini 2? Yakin? Baju hitam dong? Yakin? Ini senior ini takut omong tak salah di muka baju putih dong ini. Oke, bisa. Ketiga, dia ambil kain dan dia balut di luka-luka orang itu. Luar biasa kan? Pasti dia ikat pelan-pelan dan dia balut dengan baik. Bisa lakukan? Yang Samaria bisa? Mantap. Padekan kas lulus don cepat ini nana.
Begini bagus ini. Keempat. Dia ambil itu orang. Dia muat di atas keledai tunggangannya. Saya merenungkan bagian ini berulang-ulang. Karena saya rasa betapa sulitnya. Tolong jawab. Dulu ada Oto. Innova ada. Avanza. Grab. Ada kok tidak? Nah, lalu berarti mereka punya alat transportasi apa? Keledai. Dia berani sekali ambil ini orang, muat di atas keledai tunggangannya. Itu yang buat saya renungkan berulang-ulang. Saya kalau jalan di Kupang atau jalan Kupang ke Soe, Daratan Timur ini kalau bawa mobil terus tiba-tiba ada orang kena pukul atau celaka, untuk tolong saya tolong. Oh, saya pendeta. Nah. Tapi itu pertolongan itu biasa jadi masalah ketika orang banyak yang ikut tolong itu dong mulai lihat saya agak lama, itu sesungguhnya pikiran. Karena ketika dong mulai lihat lama itu sedikit lagi dong akan bilang begini, Bapak bisa antar di rumah sakit pakai Bapak Pu Oto. Wah itu saya berat itu saya rasa. Saya mau tanya, kalau saudara ada Oto, ketemu orang celaka, ketemu orang susah, minta antar di rumah sakit, mau? Yakin? Saya tanya banyak orang bilang yakin atau yakin. Saya bilang iya. Yang paling banyak bilang yakin itu karena dia belum ada Oto. Makanya dia terlalu yakin. Karena belum ada itu dia terlalu yakin. Kalau dia sudah ada Oto, dia sudah cuci habis keset, dia sikat, itu istri saya naik lepas sendal. Tapi memang ini Samaria dong memang terlalu dong bisu. Mantap itu saudara luar biasa. Kelima. Dan dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Bisa? Kenapa ke suara makin hilang? Yang mau jadi Samaria ini makin hilang. Bisa. Jadi kalau dia celaka di OS apa begitu, bawa datang taruh dia di Aston, dia tidur di situ, saudara di pasar ikan di bawah. Bisa. Kayak mulai terganggu cita-cita jadi orang Samaria. Sulima. Keenam. Dan dia merawat orang itu. Merawat bukan taruh es itu di bawah jalan. Dia merawat. Dia masak air. Dia masak bubur. Pagi-pagi dia ketok pintu. Om, ya masih hidup. Kan dia mesti cekin. Masa rawat tanpa bertanya. Kan dia, kamu ini berpikir rawat terlalu aneh-aneh lah. Kau cek saja dia itu. Bisa kok? Wih kayak semakin surame itu jawaban. Terakhir. Dia ambil 2 dinar. Dan dia berikan kepada pemilik penginapan itu. Dulu sama-sama kita tahu. Dulu orang kerja 1 hari. Pasti ada serangan ini. Oke lanjut. Dia ambil 2 dinar dan dia berikan kepada pemilik penginapan itu. Dulu sama-sama kita tahu. Orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar dia kasih. Sama dengan upah kerja 2 hari. Dia berikan kepada pemilik penginapan sebagai bukti dia tolong itu orang. Bisa? Kenapa diam? Bisa kok nanti uang yang Bapak dong kirim datang itu bisa kasih. Uang makan 2 hari bisa kasih kok. Bantu orang-orang dong bisa. Mantap. Itu anak tuh pasti dia sudah dinasarkan dari dulu. Bagus, Tuhan memberkati. Oke, baik. Saudara-saudara, dengar. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu bukan saudara.
Mau semangat bagaimanapun mau jadi orang Samaria tidak akan jadi sampai kapanpun. Orang Samaria itu bukan saudara, bukan saya, bukan siapapun. Tapi orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Bicara dalam konteks Palestina mereka tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem kota. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu? Nah kenapa suruh saya solo? Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu kesal. Tak lama lagi langsung. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sudah, yang sisa saudara lanjut di rumah. Bicara dalam konteks Palestina, Yerusalem itu kota kudus menuju ke Yeriko, kota terkutuk. Ini sebuah metafora yang baik untuk menggambarkan Tuhan Yesus datang dari sorga yang kekal itu menuju ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya adalah perjalanan via dolorosa, susah sengsara. Dalam perjalanan via dolorosa itu dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok, dipukul, hampir mati dan berdarah-darah. Siapakah orang itu? Orang-orang yang dirampok itu adalah saya. Kamu yang baju putih. Juga yang baju hitam dan motif-motif ini. Kitalah orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Hampir mati. Dalam kondisi hampir mati itu kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tidak bisa. Imam-imam tidak bisa tolong. Tidak bisa. Orang Lewi tidak bisa tolong. Saya punya kalimat satu yang memang orang tidak suka. Tapi namanya saya punya aja, saya om. Saya bilang masuk surga itu sama kayak pergi ke WC. Tidak bisa diwakilkan. Betul kok tidak? Siapa yang ketika dia mau pergi belakang kita tanya, kakak, pergi mana? Pergi WC. Titip Kan tidak bisa. Masing-masing akan pergi sendiri. Para imam itu punya tugas adalah kasih tunjuk dia punya tempat. Kakak, di situ yuk makasih os anjingu. Apa? Tidak bisa ditolong oleh siapapun. Sekarang pertanyaannya adalah, kita dirampok oleh apa ya kira-kira? Kita dirampok oleh apa? Baru-baru tes kosong deh. Saya tanya kepada banyak orang, kita dirampok oleh apa dong? Kita dirampok oleh iblis. Saya bilang, jangan cepat-cepat kasih masuk iblis juga. Kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa juga. Kita juga yang pange-pange dia ini. Oh, kadang-kadang iblis juga tidak tahu. Saya kira saudara pernah baca kisah yang don tulis-tulis di medsos, bagi-bagi bilang begini. Suatu saat iblis minta ketemu dengan Tuhan. Tuhan, yo ketemu dulu. Kenapa? Saya mau berhenti dari iblis lah. Kok kenapa? Saya pun pekerjaan dulu manusia subawa semua. Lu pun maksud? Yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga don tidak bagi di kami. Yang golongan iblis ini don tidak bagi. Tapi kemudian waktu tanya bilang itu kami pun pekerjaan. Yang selingkuh itu dorang. Waktu dong bajak di jalur 40. Itu dong tidak bawa kami juga ini. Tapi dong bilang itu kami pun pekerjaan. Sudah Tuhan kasih dong saja itu dong jadi. Kita ini dirampok oleh kita pun kerakusan. Kita dirampok oleh kita pun keserakahan. Kamu 120, kita berdoa kuat. Supaya habisnya 120. Bila perlu tambah. Dia tahun berikut tambah toh.
Karena pengalaman dari waktu ke waktu tuh start 120, habis itu tinggal berapa kok. Oke. Saudara, lalu datanglah orang Samaria itu. Datanglah Tuhan Yesus itu, dia menolong kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin kok. Lalu kita jadi sembuh itu, dia angkat kita, dia taruh di atas dia punya kendaraannya itu. Dia bawa kita ke rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Rumah penginapan itu apa? Gereja Tuhan. Orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, dia ambil, dia titip di gereja. Pernyataan dalam teks tadi menarik. Uruslah sehabis-habisnya. Dan jika kau belanjakan lebih dari apa yang saya berikan, aku kembali dan menggantikannya lagi. Titip di gereja. Pernyataan ini menarik untuk kita tegaskan. Gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang ditempatkan dan dititipkan oleh Tuhan di situ, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak urus orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan dan taruh di situ, gereja itu tidak diberkati. Pak Pendeta, tidak diberkati bagaimana kalau ini kolekte begitu banyak? Iya, domba bakalai tentang kolekte tiap hari. Tidak urus bakalai, tidak urus melayani, urus bakalai itu kolekte yang besar. Dia bukan titip tanpa modal, ada 2 dinar. Ini hari pakai dan masih ada besok. Dia pun soal adalah orang-orang yang ada di ini rumah penginapan, itu orang dong harus selesai dengan dirinya. Kalau tidak itu 2 dinar dia pakai tahan. Dia ambil tahan, pakai tahan. Dan terakhir pemutihan. Baju putih dong bosanmu saat hati. Ya. Saudara, itu serius. Karena itu saudara-saudara, orang-orang yang akan ditempatkan di rumah penginapan itu, sekali lagi, dia mesti selesai dengan dirinya. Memperlengkapi dirinya sebaik-baiknya. Supaya ketika dia urus orang itu, urus dengan benar. Di titik inilah yang disebut orang belajar. Belajar ialah, yang putih sah, kamu ikut. Belajar ialah. Oh, mau tadi memang kamu tidur. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi walaupun botos belajar. Belajar itu bertingkat-tingkat. Nanti kita bisa ukur kita ada di tingkat mana. 1. Belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu itu baiklah. Dosen menjadi sumber dan ini internet atau buku-buku atau siapapun jadi sumber. Belajar untuk tahu. Di sini saudara akan belajar dengan baik. Saudara akan tahu banyak sekali hal. Di sini kesempatan terbaik untuk saudara menemukan ilmu pengetahuan dan isi baik-baik di sini. Harus pakai itu. Taruh isi banyak-banyak. Belajar untuk tahu. Tapi bagus begitu, itu dia baru di kelas pertama. Kedua, ini lebih tinggi. Belajar untuk tahu sekaligus melakukan. Itu kelas 2. Banyak yang sudah tahu, tapi belum tentu bisa melakukan. Amin kok. Banyak kali kita hilang lenyap di dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa yang terlalu lapar dia pergi di warung satu terus dia baca bilang nasi ayam, dia terus lalu dia bilang begini, aduh saya suka nyanyi terima kasih. Kita habis di kata-kata. Tahu lakukan. Ada banyak orang sarjana pertanian tapi tanam tomat juga tidak bisa. Dia sudah tahu ini. Ada yang sarjana peternakan
kas kawin babi tidak tahu. Ada yang sarjana, Theo, apa yang dia tahu? Itu juga pertanyaan. Nanti jawab sendiri. Ada yang sarjana olahraga terus kita bilang kakak, yuk corol, kakak koprol, kakak salto, terus jadi ternyata belajar untuk tahu saya tidak cukup. Tidak cukup. Dengan ini presbiter dong, kalau minta saya ajar ilmu berkhotbah, saya suka bilang begitu. Nah itu apa itu? Dan ini presbiter dong, saya suka bilang begini. Don't tanya saya kalau pas mengajar itu, don't tanya saya. Pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang karmana. Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain bikin. Di sini juga ada banyak. Jangan omong lain bikin lain. Tindakan itu teriakannya lebih kuat dari kata-kata. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi saudara nanti ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Pikiran pilihan tanpa, tindakan pilihan tanpa, semua lain-lain habis. Oh itu bahaya itu. Ya, itu kelas 2. Kelas 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan. Dan bisa hidup bersama-sama dengan orang lain. Banyak orang sudah tahu, sudah bisa melakukan, tapi tidak mau bergabung dengan orang lain. Waktu kamu masih baju putih ini ada kemungkinan besar susah-susah sama-sama, senang-senang sama-sama. Ada kemungkinan. Nanti habis masa mabim dulu, habis dulu. 1-2 orang itu berusaha untuk mulai bikin kelompok-kelompok kecil-kecil. Atau sudah ada memang? Sudah ada. Hei, kamu awas. Ya, ada yang sudah di pendeta mau penempatan, nanti sudah di supi penempatan ini yang baru pulang praktek dong. Wah, waktu baca habis di kantor dia dapat di mana, itu dia cek duluan di sana. Sinyal. Apalagi? Air. Apalagi? Oh, kamu juga tahu. Akhirnya dia rasa tidak bisa tinggal di sana. Tapi kamu bisa semua Amin Mantap. Samariana. Mantap. Mesti yakin. Kalau ada orang bisa tinggal di sana, bosan juga bisa. Kenapa tidak? Oke. Jangan bikin diri inti Karena gereja pun kekuatan tuh kalau kita dalam persekutuan. Gereja hanyalah gereja kalau dia bersekutu. Tidak boleh ada orang bikin diri inti di situ. Tidak boleh. Amin kok. Saya suka omong di mana-mana. Membangun persekutuan tuh ibarat kita makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah kolak terdiri dari apa? Dari apa? Pisang, ubi, kacang, santan. Sudah jadi dia pun nama? Nah waktu jadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Bisa berkumpul di satu tempat, dipanci sama-sama. Ya toh. Bukan saya mau makan kolak, nah saya makan pisang di sana. Pindah lagi makan ubi di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir duduk di atas komfor di sini, kan tidak begitu. Semua bisa sama-sama. Tetap di sini ada yang timur, ada yang timur. Ada. Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua.
Ada Timor, ada Rote, ada Sabu, ada Sumba, ada Alor, ada Jakarta, ada Makassar, ada Surabaya, ada Medan, Batak, Batak T. Tapi kita semua menjadi satu bersama. Tidak ada upaya untuk menghilang. Ini rumah bersama kita nah. Amin kok. Jamba gaya. Kayak apa kok kalau gitu. Jadi bersatu. Jangan kelola kita pun kebersamaan ini sama kayak minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah kopi terdiri dari apa? Air, kopi, gula. Sejadi dia pun nama? Nah yang lain pun nama? Kopi itu terlalu egois. Kita semua menama musdia. Kita semua menama musdia. Orang begini sulit merawat persekutuan. Di baju putih dong ada yang begitu? Oh, belum mah. Ya. Ini saudara pernah lihat tembok kok? Kamu pernah tahu tembok? Pernah lihat? Nah, tembok terdiri dari batu, pasir, semen, air. Sejadi dia pun nama? Waktu dia sebegitu dah beli pasir kok tidak? Dalam sebuah kebersamaan saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting. Tetap penting juga. Ya. Dalam sebuah kebersamaan saudara mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain itu tidak penting dalam kamu hidup. Tidak bisa. Kadang-kadang kita nih yang aduh, oke. Jadi jangan bikin diri inti amin kok. Kita semua menjadi penting bagi ini gereja, bagi ini fakultas ini. Amin kok, bagi dulu universitas. Kita semua menjadi penting. Terakhir, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain. Tapi tetap menjadi diri sendiri. Itu yang paling tinggi. Su tahu, su bisa, su semua. Tapi tetap jadi diri sendiri. Banyak orang punya kecenderungan untuk lupa diri. Ini bormas sebagai domba kawan kau sehidup semati. Nandon jadi pendeta baru satu puiri hati desa. Anak dong ke apa kok? Jadi jangan. Tetap jadi diri sendiri. Bisa kok? Bisa. Yang timur tetap timur saja. Yang rote tetap rote. Yang kita tanya timur toh? Iya tapi bilang nenek dong. Timur ya timur sudah. Tidak usah lagi pindah-pindah nenek di mana. Tuhan dulu cipta saya itu dia tidak tanya. Dia tidak bilang Yandi, lu mau timur ke Eropa? Kan tidak tanya. Jadi sudah tidak usah. Saudara, setelah hal itu saya tambah sedikit barang 5-7 menit lah. Setahun kali ini saya sekolah tahun 96 di sini. Saya pun dosen pembimbing masih muda. Ibu Yeti masih hidup sampai hari ini. Tepuk tangan dulu ke sama Yeti dulu. Sampai hari ini. Oke, setelah itu ternyata itu semua Tuhan menghadap kepada orang ini. Tuhan bilang begini. Siapakah di antara ini 3 orang yang adalah sesama manusia? Sesama manusia dari ini orang yang dirampok. Dia bilang orang Samaria itu. Tuhan Yesus bilang, pergi dan perbuat begitu. Ini pertanyaan itu ringan dan jawaban yang gampang. Tapi itu pertanyaan yang penting. Yang merusak konstruksi berpikir yang serius dari ini. Orang Yahudi apalagi ahli Taurat ini apa yang dia tidak tahu. Semua dia sudah tahu habis. Apalagi ketika dia tahu bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi. Bagi dia aduh yang lain itu tidak penting. Sekarang ini pernyataan menjadi serius. Untuk mengukur kedekatan dia dengan Tuhan dari semua yang dia sudah tahu sebagai seorang pengajar Yahudi, sebagai seorang ahli Taurat. Itu ukuran serius. Sejauh mana perjalanan dengan Tuhan? Saudara, semakin jauh saudara berjalan dengan Tuhan, baru saudara bisa tahu ternyata saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Biasa yang bagaya-bagaya itu kalau main-main di pinggir pantai. Pernah pi pantai? Pantai mana? Pantai Warna. Pideng Sapa. Di Pantai Warna itu kan kita bermain air hanya di pinggir toh. Makanya kita bisa tendang-tendang air. Woi, siram-siram kawan kan di pinggir.
Kita bisa minta foto. Woi, foto beta dulu, foto dulu. Itu kan di pinggir pantai. Coba masuk balang 500 meter di dalam coba. Terus perahu semua tenggelam berbilang, woi, perahu semua tenggelam, tolong foto beta dulu. Berani. Yang bagaya-bagaya tuh di pinggir itu jalan belum jauh. Yang Tuhan mau ukur di kedalaman dan hubungan dengan Tuhan. Saya mau tanya saudara, pernah jalan kaki kok? Di mana? Kalau saudara jalan kaki bisa, bukan tidak bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan full ada pada kita. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Ibu-ibu, nona-nona bisa pakai high heels tinggi begini. Karena kekuatan full ada pada kita, karena jalan dekat. Coba lebih jauh sedikit, naik ojek. Pernah naik ojek? Di mana? Kalau saudara naik ojek di pasar itu anak gas motor dari sini lari sembarang. Saya yakin yang di belakang itu akan korek dia bilang, kakak, yuk pelan sedikit. Kenapa? Saya pun dada tidak bisa. Terus itu anak bilang tidak bisa. Kok kenapa? Kakak hanya bayar 5.000 saja. Kok 5.000 kenapa? Kok 5.000 tidak pakai rem tante. Nanti 10.000 dulu baru pakai rem. Tapi pesannya sudah dapat. Semakin jauh berjalan, rasa takut itu mulai ada. Yang bagaya-bagaya itu jalan bermain-bermain di pinggir-pinggir. Lebih jauh lagi, naik bis. Pernah naik bis? Pihak Tambua pernah? Bis malam pernah? Sinar Gemilang? Pernah? Duduk di samping sopir pernah? Wah itu serius. Itu oto dong pular itu ini camplong TMF itu bok-bok dong gas tambah. Hampir-hampir yang sopir belum injak rem, kita yang angkat kaki mau injak. Semakin jauh berjalan kita nih bukan siapa-siapa. Ini bapak dosen, mama dosen, don doktor mah. Don belajar, rasa makin kurang, kok makin menemukan samudra nah. Yang bagaya yang berdebat kiri kanan itu kan begini. Di kamu ada yang berdebat. Samaria nah. Lebih jauh lah. Naik kapal feri. Pernah? Pisabu pernah? Lewat Laut Sabu? Bisa berenang sekalipun. Jatuh di Laut Sabu. Gaya hilang. Tidak bisa. Saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Kalau musim timur begini, di pulang dari Sabu itu berat. Setiap kali pulang ini kita berhadapan dengan ini gelombang Laut Sabu yang luar biasa. Itu kalau dong lihat ada Pak Pendeta di atas dong datang bilang, Bapak Pendeta Yandi, ya kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, Laut Sabu ibadah. Ibadah. Yang menarik kalau kami ibadah di Laut Sabu itu menarik. Di waktu persembahan. Di persembahan itu kami tidak pakai tanggul persembahan. Don. Tidak pakai. Pertama memang karena tidak ada. Yang kedua kami harus pakai dos. Harus pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Karena kalau ibadah di Laut Sabu. Waktu ini dos dijalankan sampai kita. Sekali isi tangan begini. Itu dapat berapa saja semua masuk itu semua masuk. Itu tidak lewat otak, tidak, dia langsung. Kok di Laut Sabu masuk semua. Beda toh kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Itu pasti beda. Itu beda. Kalau kita ibadah di darat, pas persembahan yang bawa persembahan itu datang, itu kita isi tangan dalam saku tuh kayak agak lama. So agak lama lah mata kita putar 2-3 kali begini. Ini mata kayak ada firasat itu. Sudah putar 2-3 kali lah begini terus kita angkat, kita isi yang bawa persembahan sulit baru kita kayak hi. Kenapa? Tadi saya isi yang merah gitu. Menyes. Yang bagaya-bagaya dong di pinggir. Lebih jauh lah. Naik pesawat. Pernah naik pesawat? Kamu suka berjalan. Oh, naik pesawat. Jangan yang ATR dong, naik yang Boeing Airbus dong. Itu kan terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki itu berarti kira-kira 12 km di atas permukaan laut. 12 km itu pesawat belum jatuh kita mati. Itu dia berbagi mati sudah. Dia berbagi kita mati sudah itu sudah tidak bisa. Di ketinggian 12 km itu saudara,
Itu kan sudah aman, sudah bisa lepas sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan di belakang. Itu tidak rencana kencing, justru sengaja di belakang ke orang lihat. Supaya bilang, ya saya berangkat. Terus tiba-tiba waktu dia jalan di belakang, lampu seatbeltnya itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Dia mau kembali kau buat apa? Itu jago ilam Bapak. Itu akan pulang dengan teratur. Itu rencana kencing duduk Bapak. Tidak. Itu dia duduk begini, ada anak kecil satu menangis di sebelah, dia korek. Doa. Yang bagaya dong, belum jalan jauh. Belum. Di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, apalagi anak ojek dong di muka, itu lebih kalah. Saudara, di kecepatan itu pesawat tabrak awan kan pasti guncang toh. Nah itu menarik. Waktu pesawat tabrak awan, guncang, semua langsung bilang, Yesus. Di darat kaget bamaki Bapak. Saya belum pernah dengar orang bamaki di pesawat, belum pernah. Di sini ada yang tukang bamaki? Ada. Kalau ada kumpul kas dia uang beli tiket suruh berangkat. Pas musim itu. Itu saya yakin pulang satu persekutuan doa di depo rumah. Saudara, semakin jauh berjalan, baru saudara akan menemukan kita butuhkan sapa-sapa, kita butuh diisi, kita butuh orang, kita butuh semua. Jangan bagaya siapapun kita, yuk kita butuh orang ini supaya kita bangun kehidupan yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.